Begini pemikiran kita harus pikirkan. Pertemuan kita saat ini jauh lebih penting daripada pertemuan para kepala negara, presiden, para menteri di negara manapun juga. Bisa berkata amin? Kenapa? Ya, kenapa pertemuan kita ini jauh lebih penting daripada pertemuan presiden, kepala negara, perdana menteri, atau kabinet mana saja di dunia? Kenapa? Iya, karena melaksanakan amal agung terus memikirkan kerajaan Tuhan. Berhubungan dengan surga dan neraka. Iya, bagaimanapun hebatnya seorang pejabat, kepala negara, presiden, menteri, manapun juga, mereka bisa pensiun. Kalau mereka sudah turun dari jabatannya, mereka nggak mau mikir apa-apa lagi, sudah capek. Tapi kita ini mikir hidup dan matinya bangsa, yang mana kita tidak bisa pensiun sebelum mati. Betul atau tidak? Jadi tugas kita ini sangat penting dibandingkan dengan keputusan kepala negara, menteri, atau negara manapun juga. Di pertemuan kita saat ini, sekian juta orang menantikan kita. Tahun 78 saya baca sebuah buku, dan itu membuat saya berubah total dalam cara saya melayani. Buku itu judulnya Menuju Tahta, terbitan tahun 77. Sayang buku itu nggak dikeluar lagi, nggak laku katanya, cuma terbit 1 kali saja. Padahal itu buku bagus. Menuju Tahta ditulis oleh Paul Pilheimer, dari bahasa Inggris Destined for the Throne. Begini Paul Pilheimer menuliskan, kalau Tuhan itu mau memakai malaikat untuk misi ini, saya menangis betul kalau saya ingat buku itu. Kalau Papa di surga mau memakai malaikat untuk menyelesaikan misi utamanya di dunia, maka pekerjaan misi ini sudah jauh selesai, mungkin 3 abad atau 4 abad yang lalu. Renungkan ini. Itu kalau diutus kemana-mana, nggak perlu transportasi, nggak perlu konsumsi, nggak perlu akomodasi. Betul tidak? Itu pikiran dia. Saudara percaya kalau malaikat diundang KKR, dia baru nongol, belum khotbah orang sudah bertobat? Dijawab iya atau tidak? Dan banyak hal. Kalau Papa di surga pakai malaikat, masalah itu kecil sekali. Kalau dia pakai kita, masalahnya banyak. Karena kita doyan duit. Sumber masalah itu selama kita masih suka uang, itu masalah. Paul Pilheimer menulis, mengapa dia tidak mau pakai malaikat? Karena malaikat itu bukan dilahirkan, tapi diciptakan. Kita ini dilahirkan dan jadi kekasih Tuhan, yang suatu hari nanti kita akan satu takhta. Walaupun Papa tahu kalau dia memakai kita, pekerjaannya akan lambat. Tanggal 21 April tahun 85, saudara, saya hadir di sebuah pertemuan misi di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Pencetusnya 2 orang. Satu namanya Bambang Budianto, sekarang ada di Colorado Springs di Amerika. Yang kedua adalah Bapak Gondowijoyo, pemilik dan pendiri Andi Offset dan majalah Bahan. Saya kenal baik kedua mereka, sangat baik. Tahun 85 itu mereka berdua berpikir, Bambang Budianto ini seorang hamba Tuhan, Pak Gondo ini seorang pengusaha. Mereka dua berpikir begini, bersama seorang hamba Tuhan lagi kita sudah meninggal, namanya Stefanus Damaris dari Bandung. Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan seperti ini, kapan mau selesai? Mereka menemukan konsep dalam kitab Hagai. Kalau saudara baca Nabi Hagai pasal 1, maka Yahweh memanggil 3 kelompok orang. 1, bupati Yehuda, namanya Zerubabel. 2, imam besar Yosua bin Yosadak. 3, selebihnya daripada bangsa itu. Nah, mereka menemukan 3 kelompok ini yang harus dilibatkan untuk menyelesaikan misi. Lalu mereka menerjemahkan siapa 3 kelompok ini. Bupati, maka mereka mengambilnya itu cendekiawan, kaum profesi, karena mereka pejabat. Jadi golongan profesi bisa jaksa, hakim, dokter, polisi, dosen, mereka sebut cendekiawan. Yang kedua, imam besar Yosua bin Yosadak, itulah rohaniawan. Yang ketiga, selebihnya daripada bangsa itu adalah usahawan. Nah, sampai hari ini saya bergerak dengan 3 kelompok ini. Jadi ada kaum profesinya, ada kaum pengusahanya, dan ada hamba Tuhannya. Dan ini kalau dipadukan, misi itu cepat selesai. Nah, waktu saya hadir, ketika seorang pembicara usahawan, kalau saudara pernah dengar
ada asuransi Bumi AC Jaya. Itu milik seorang anak Tuhan namanya Bapak Alfred Sinaga, orang Batak. Dia masih hidup sampai hari ini. Nah, saudara tahu orang Batak kalau ngomong kerasnya kayak apa. Ketika dia berdiri, karena dia seorang pengusaha, saya sempat tersinggung. Tapi setelah dia terangkan, saya bertobat. Karena saya termasuk rohaniawan dalam acara itu. Saya diundang. Dia berkata begini, kalau Tuhan seperti saya, Tuhan kerasnya berkata, saya pecah ini semua pendeta. Orang ajar betul ini orang. Siapa nggak tersinggung? Saya sebagai pendeta tersinggung juga. Kenapa saya berkata begini? Dia berkata, perusahaan mana di dunia ini yang mau gaji karyawannya tiap bulan terima gaji, terlambat gaji marah-marah. Tapi order gas yang diberikan sejak 2000 tahun yang lalu, perintahnya pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Yang merintah sudah mau datang, pekerjaannya belum selesai, tapi gaji rutin diterima. Setuju tidak? Nah itu, kalau saudara bos lalu punya pegawai kayak begitu, 2000 tahun diperintah gak selesai-selesai, tapi tiap bulan terima gaji, kan kurang ajar kita ini. Lo jawab iya atau tidak? Cepat. Saudara, lihat Tuhan kita 2000 tahun sebelum dia naik ke surga, dia sudah minta pergilah kamu. Ingat yang tadi pagi hadir. Kenapa sampai saya bisa menemukan sebuah konsep? Setan itu nggak punya sekolah dosa. Dosa bisa laku seperti ini. Gereja itu punya sekolah Injil. Bayarnya mahal lagi sekolah teologi itu sekarang. Tapi Injil belum separuh dunia dengar. Siapa yang salah? 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Hanya satu kehendak Bapa di surga, bukan 2, bukan 3. 1. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kalau hati Yesus yang adalah misi, yaitu untuk semua orang supaya diselamatkan, tidak ada dalam hidup kita, celaka. Mari kita lihat sekarang Yohanes 17 ayat yang ke-20. Setiap kali baca ayat ini, saya itu takut, sedih, kasihan, enggak sampai hati, berkecamuk hati saya, saudara. Boleh saya baca Yohanes 17 ayat yang ke-20. Kasihan betul Tuhan Yesus itu. Tapi kita santai-santai. Saya mendapat ilustrasi ini dari seorang hamba Tuhan. Dia belum lama meninggal. Dia adalah sarjana teologi perempuan pertama di Indonesia. Nama Tionghoanya Tan Bek Lia. Nama Indonesianya Hana Sebaja. Dia adalah STH perempuan pertama lulusan STT Jalan Proklamasi Jakarta. Dia lulus tahun 53 kalau tidak salah. Suatu hari waktu saya hadir di seminar yang dia pimpin, dia sedang mengupas Yohanes 17 tentang kesatuan gereja. Dia mengatakan kalimat ini, dan itu betul. Salah satu perbedaan antara orang timur dengan orang barat adalah orang timur itu sangat-sangat perhatian kepada pesan orang yang meninggal. Maka itu semua kita sampai hari ini, kalau dengar ada orang tua teman kita meninggal, ada saudara kita, keluarga orang tua yang meninggal, kita pasti tanya pesan apa? Terakhir, betul nggak? Nggak mungkin kita tanya ninggalin duit, enggak. Terlalu betul pertanyaan. Pesannya apa? Nah, Yohanes 17 itulah permintaan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan besok hari. Mengapa pesan terakhir ini gereja tidak serius? Dia pesan cuma 2, bersatu dan beritakan Injil. Cuma itu. Kenapa gereja sekarang sibuk membangun gedung? Maaf ya, jangan tersinggung, saya cuma bicara ini. Gereja sekarang lebih rajin rapat. Betul nggak? Kalau diajak doa cepat-cepat selesai. Kalau rapat bisa berjam-jam. Suatu terlalu malam ini, kita lanjut besok saja. Rapat lagi. Yang hobi rapat bertobat dari itu cuma pintar ngomong waktu duduk di meja. Serius saya berkata, apa yang mau kita rapatkan lagi? Kehendaknya sudah jelas. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Mau rapat apa lagi? Harusnya kita kerja, saudara, bukan rapat terus. Bertobatlah gereja. Yang pintar ngomong itu bertobat. Ini waktunya kita bergerak. Nyatakan kasih itu kepada dunia. Dengar, saudara, satu-satunya buku di dunia ini yang menuliskan dengan rinci definisi apa itu kasih, itu cuma 1 Korintus 13. Dengar baik-baik. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menuliskan definisi kasih kecuali 1 Korintus 13. Katakan amin.
Satu-satunya buku yang menuliskan siapa itu kasih.